And the publisher really understand this game. Like they sell aesthetic cover and then catchy title and promises like this book will change your life in 30 days. Oke, jumpa lagi dengan Bapak-Bapak Live di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan ya di video kali ini saya sendiri lagi ya. Jadi Pak Eng, Pak Bewok dan Pak Sapro lagi ada kesibukan masing-masing. Jadi ya show must go on. Jadi nggak apa-apa, saya monolog lagi. Oke, di video kali itu saya pengen bahas tentang buku lah, gampangannya seperti itu. Dan mari kita tuh gini, let's be honest. These days, people don't read books, they just collect them. Buku tuh sekarang udah bukan lagi sesuatu yang dibaca diam-diam gitu di pojok kamar gitu kan. Sekarang tuh buku tuh difoto tuh kan, dipamerin, terus ya dijadikan aesthetic property lah, seringnya seperti itu. Seolah nilai dari seorang gitu kan itu akan naik satu level gitu kan, satu tingkat hanya karena isi di rak bukunya itu bertambah satu. Eee, ataupun karena dia memposting gitu kan suatu kutipan yang bahkan sebenarnya belum dia pahami gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan saya itu adalah jangan-jangan, kebanyakan orang tuh bukan jatuh cinta pada bukunya gitu, tapi jatuh cinta terhadap versi dari dirinya yang lain gitu kan, yang terlihat seolah lebih pintar gitu dengan memegang buku gitu. Dan ya sesuai, judul video ini nanti ya, saya pengen berkata sekarang tuh kayak kita tuh hidup di era di mana buku tuh jadi konten gitu, bukan lagi jadi pengetahuan, kira-kira seperti itu. Jadi gimana pembahasannya, ya simak videonya sampai habis dan langsung aja kita mulai. Oke, jadi yang pertama tuh gini, sekarang tuh lagi rame banget, istilah budaya literasi gitu kan. Kita bangga bilang, minat baca masyarakat itu naik dan juga komunitas buku tuh tumbuh di mana-mana dan namanya toko-toko online itu penuh dengan self improvement book gitu. Ya, however, if we observe carefully, what grows isn't the culture of reading, but the culture of ya nunjukin kita baca, sebatas itu aja gitu. Dan gini ya, menurut data dari, Perpusnas tahun 2025, rata-rata orang Indonesia itu cuma membaca tuh sekitar 6 buku per tahun dan ya, itu jumlah yang sedikit memang. However, on the other side, jumlah konten-konten bertema literasi itu kan di media sosial ya, itu naik tajam gitu loh. Ada ratusan ribu postingan tentang reading goals, book challenges, and aesthetic, bookshelf. So, people talk more about books but not necessarily learn more from them. Jadi ironisnya tuh gini loh, survei global tentang reading comprehension tuh masih menempatkan kita tuh di bawah rata-rata dunia. Artinya bukan hanya kita tuh jarang baca, tapi ketika membaca pun seringkali itu yang kita serap itu bukan maknanya gitu, melainkan citranya. Jadi agak ada kesalahan arah gitu loh. Jadi gini ya, kayak kita tuh, hidup dalam the illusion of literacy gitu. Seolah, jumlah berapa buku yang dibeli gitu kan dan diposting di media sosial itu adalah ukuran kedalaman berpikir, padahal kan tidak seperti itu gitu kan. Dan bahkan seringkali banyak yang membaca buku itu bukan untuk menemukan sebuah makna gitu, but merely to look profound, gitu aja. Banyak yang bangga memegang ya Atomic Habit, tapi masih dalam kenyataannya banyak banget menunda-nunda pekerjaan gitu kan. Terus juga banyak banget yang memuja-muja the subtle art of not giving a gitu kan. Tapi tetap baper nyatanya gitu setiap kali dikritik. Dan buku tuh jadi udah kayak vitamin gitu kan. Bukan buat kesehatan mental, tapi untuk ya sekedar katalisasi branding intelektual aja gitu loh. And yeah, honestly, I'm sick of it. And perhaps that's the most dangerous illusion of all. Dan ya untuk yang udah ngikutin kontennya Bapak-Bapak Live ya, mungkin udah kenal saya gitu kan, dimana saya seorang software engineer, kalau yang belum ya sekarang tahu saya seorang software engineer gitu kan. Dan, jadi gini sih, ada pola yang sama yang saya temukan gitu. Jadi sebagai seorang software engineer,
Saya tuh sering melihat pola yang sama di dunia software engineering lah tentunya itu kan. Jadi banyak banget yang namanya developer-developer, pemula gitu ya, itu tuh suka banget nambah library gitu kan, tapi dia nggak pernah memahami cara kerjanya gitu loh. Mereka bangga pada banyak tools yang mereka pakai, tapi nggak bisa ngejelasin kenapa nih mereka pakai itu gitu kan. And that, I think mirrors how we read today. We accumulate dependency of ideas, without ever compiling them in our own mind. Pengetahuan kita tuh udah apa ya, seperti kayak dead code lah, kode yang udah mati gitu, tertulis tapi nggak pernah dieksekusi. Jadi, kayak kita tuh mengimpor gitu kan pikiran orang lain gitu kan, tanpa tahu bagaimana menjalankannya di sistem kehidupan kita gitu loh. Harusnya gini ya, kalau dengan analogi software engineering, buku itu seharusnya tuh seperti source code gitu, source code yang baik gitu. Jadi dia tuh source code itu berarti itu harus dibaca untuk dimengerti gitu kan, terus dimengerti untuk dijalankan dan akhirnya dijalankan untuk diperbaiki gitu. But what most people do is just npm install motivation. That's it. Sekarang tuh kayak buku tuh udah jadi komoditas sosial aja gitu loh. Ya, let's try scroll through your feed. Ya mau Instagram, mau TikTok, you name it lah. Sering banget ya di media sosial itu people post book highlight and ya deep caption and then spend 3 hours scrolling Instagram or TikTok. Sekarang tuh pengetahuan tuh bukan lagi sesuatu yang kita serap gitu kan, tapi jadi kayak sesuatu yang kita pamerkan aja gitu loh. Dan dulu tuh kan padahal buku tuh ada jendela dunia gitu kan, tapi sekarang buku tuh adalah cermin narsistik gitu, di mana kebanyakan orang tuh melihat ke diri sendiri gitu, bukan ke realitas. And the publisher really understand this game. Like they sell aesthetic cover and then catchy title and promises like this book will change your life in 30 days. Jadi gini kayak buku motivasi itu udah jadi fast food intelektual gitu loh, cepat dikonsumsi tapi tidak menutrisi sama sekali jadinya. And it has become intellectual entertainment as well, like pretty, profitable, but ya yeah, intellectually empty. Coba sih ya kita tuh mungkin sekarang harus mulai jujur gitu dan sadari kalau kita tuh jadi kayak lebih jatuh cinta ke sensasi memahami, tapi bukan ke pemahaman itu sendiri gitu. Tapi gini ya, ada hal yang lebih dalam lagi. Jadi gini, kadang bukan kita yang salah membaca, tapi realitas yang udah berubah dengan terlalu cepat gitu. Jadi gini, buku itu adalah bentuk pengetahuan dari masa ketika informasi itu bergerak lambat ya. Dulu tuh butuh sekian waktu gitu, bahkan bertahun-tahun untuk menyusun argumen, akhirnya menulis dan sampai menerbitkan buku gitu. Sekarang dunia tuh berubah dalam hitungan minggu, bahkan hitungan detik. Dan ya kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi itu tuh berkembang secara eksponensial. Jadi konsep-konsep klasik dari tokoh-tokoh kayak misalnya Maria Montessori gitu kan, terus Jean Piaget ataupun bahkan John Dewey gitu, dulu sangat revolusioner untuk zamannya ya. Jadi gini, their ideas were forged in a world where children play in a garden, not in algorithm-driven ecosystem. Dan ya gini, today a child learns not only from teacher but from YouTube's recommendation engine, from AI, and even from digital chaos itself. Jadi menerapkan teori yang dari abad ke-19 gitu kan ke realitas di abad 21 gitu kan tanpa penyesuaian yang signifikan gitu kan, itu tuh udah kayak memaksa DVD gitu diputar di laptop sekarang gitu kan yang bahkan udah nggak punya slotnya lagi gitu loh. Teknologinya bertumbuh tapi masih banyak gitu kan yang bersikeras mengagung-agungkan cara lama gitu loh, bukan sekedar menyerap apa nih yang ada pada cara lama untuk bisa disesuaikan dengan era sekarang. Jadi gini ya, dunia modern sekarang itu tuh tidak lagi linear seperti teks. Mereka tuh bersifat jaringan. Pengetahuan itu sekarang tuh pengetahuan hari ini ya itu tidak hidup di atas kertas gitu, tapi hidup di sistem, di kolaborasi, di open source dan tentunya ya di real time iteration gitu loh. Dan ya pengetahuan abad ini tuh tidak lagi dicetak, tapi dijalankan. Jadi sekarang tuh udah masuk di mana
makna literasi itu udah berevolusi gitu loh. Jadi kita tuh mungkin perlu berhenti ya memperlakukan buku itu sebagai satu-satunya pusat pengetahuan. Bukan berarti berhenti membaca tuh, tapi berhenti menganggap membaca tuh sebagai, satu-satunya bentuk belajar gitu loh, biar nggak terjadi ya yang terjadi sekarang itu gitu, di mana akhirnya seolah kalau udah pegang buku, seolah sudah naik level, udah posting buku apa yang dibeli, udah posting, caption-caption berupa quote-quote yang dalam dari buku yang dia baca, seolah itu udah meningkatkan taraf berpikirnya. Jadi biar nggak seperti itu loh, kembalikan buku itu menjadi hal yang kita nikmati, kita maknai proses untuk kita menyerapnya gitu kan. Dan ya, once again, not to stop reading, but to stop worshiping reading, intinya di situ poinnya. Dan gini ya, literacy today isn't just the ability to read text, it's the ability to read context, di situ poinnya. Jadi kebanyakan orang tuh bangga cuma bisa membaca teks, terus udah meng-caption suatu teks itu kan, dan yang mereka lupa itu adalah mereka nggak paham konteks gitu loh, dari apa nih suatu teks itu. Jadi ya harusnya kayak memahami sistem gitu kan, memahami relasi antar ide, terus juga tahu kapan sebuah teori sudah tidak relevan lagi. Itu yang saya maksud dengan ability untuk membaca suatu konteks. Dan gini ya, karena tadi saya udah bilang saya seorang software engineer gitu kan. Di dunia software engineering itu mengajarkan saya satu hal, di mana harusnya teman-teman juga yang nonton merasakan. Jadi tidak ada yang namanya sistem yang sempurna, yang ada hanyalah versi yang lebih stabil dari versi sebelumnya. Jadi terus berkembang, terus teriterasi. Kira-kira seperti itu. Jadi ya, gini lah gampangnya tuh, learning then isn't about finding the final truth, it's about continuous iteration of understanding. Jadi pengetahuan itu sama seperti sebuah program gitu, sama seperti sebuah software, sebuah aplikasi yang teman-teman pakai gitu kan, harus terus di-update, bukan disembah hanya karena versi lamanya. Gampangnya seperti itu. Dan tentu saja nggak cuma itu, tapi hardware-nya juga, yaitu cara berpikir kita. Itu juga harus terus ditingkatkan. Bukan sekedar memamerkan bahwa, oh kita udah beli software baru nih, yang padahal bahkan belum pernah benar-benar kita install ke hardware kita. Jadi hari ini tuh kita hidup dalam paradoks gitu loh, dimana masih sedikit membaca, tapi giliran sudah cukup membaca, tapi belum cukup benar-benar memahami gitu loh. Kita tuh punya akses nggak terbatas gitu kan terhadap pengetahuan, tapi yang terjadi malah pikiran kita nih yang makin sempit. Karena tanpa kita sadari, sekarang namanya membaca itu udah jadi kayak bagian dari social identity gitu loh. Padahal kan tujuan awal dari, literasi itu adalah untuk membangun kesadaran gitu loh, bukan untuk membangun suatu citra. Dan kalau teman-teman sadarin di media sosial banyak banget yang seperti itu, di mana literasi itu jadi digunakan untuk membangun suatu citra aja. Jadi gini, true knowledge isn't about how many page you turn, but how many assumptions you are willing to rewrite after reading. And when you think about it, a person who reads without thinking, it's no better than someone who doesn't read at all. Jadi lain kali ketika ya teman-teman gitu kan membeli buku, tanyakan pada diri kalian gitu, tanyakan pada diri kita gitu loh. Apakah kita tuh sedang membeli sebuah pikiran atau sekedar membeli versi keren dari diri kita sendiri. Jadi ya, think about it. Dan ya menurut saya, ya that's it. Thank you for watching. Terus bertumbuh bersama Bapak-Bapak Live, karena obrolan Bapak bukan basa-basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.